Selamat pagi Perwira Pertamina, welcome back to Z1 Podcast Akhlak Zona 1. Salam akhlak. Pada sesi di kesempatan hari ini, saya ditemani oleh Perwira Pertamina di fungsi HSSE sekalian ya. Yep. Mungkin kita bisa berkenalan dulu untuk aktivitas podcast kita di hari ini ya. Siap. Mungkin di sebelah kiri saya, silakan. Halo, selamat pagi. Saya Dinda Aulia, biasa dipanggil dengan Dinda atau Neng Dinda. Oke, berarti di sebelah kiri saya ada Neng Dinda ya. Ada Neng Dinda. Kalau di sebelah kiri ada Neng Dinda, di sebelah kanan ada siapa? Oke, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Rusman, bisa dipanggil AA Reza mungkin. Saya dari fungsi HSSE Zona 1. Oke, baik. Kalau di sebelah kiri saya ada Neng Dinda, di sebelah kanan saya berarti ada AA Reza. Oke. Biar ini kan, Biar akrab kita ya di sini ya. Bener Oke. banget, bener. Seperti biasa karena kita masuk ke program podcast akhlak ya. Mari kita remind kembali, mengingat kembali terkait dengan akhlak itu sendiri. Yes, benar. Akhlak itu dimulai dengan amanah, dilanjutkan oleh kompeten, Harmonis loyal, adaptif, dan kolaboratif. kolaboratif. Oke, baik. Sip kalau gitu. Kalau begitu kita akan masuk ke judul apa ya kira-kira pada kesempatan sesi hari ini. Gimana kalau misalnya kita bahas loyal? Ya, boleh loyal banget tuh. boleh sih. Oke, loyal ya. Oke. Mungkin saya akan ke Neng Dinda dulu ya. Kira-kira loyal itu apa ya, Neng Dinda? Baik Mas Rifki. Jadi loyal adalah berdedikasi untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi. Nah, jadi kita taruh jauh-jauh kepentingan pribadi kita utamakan loyalitas dalam kepentingan perusahaan dan lingkungan kerja kita. Oke, baik. Berdedikasi tinggi ya kepada bangsa dan negara. Mungkin kalau di lingkungan kita, lingkungan kerja seperti itu ya. yes, bener banget mas. Oke, untuk menggapai ya perilaku loyal tersebut pasti kita ada panduan perilaku dong pastinya. bener banget. Kira-kira panduan perilaku loyal itu apa saja Mas Reza? Untuk panduannya ya, yang pertama tuh menjaga nama baik ya, entah itu antara karyawan, atasan, rekan kerja, perusahaan, BUMN, dan lebih tingginya itu negara ya. Menjaga nama baik itu yang pertama. Yang kedua itu rela berkorban untuk tujuan yang lebih baik. Dan yang ketiga itu patuh pada atasan selagi tidak bertentangan dengan etika dan hukum. Seperti itu mas. Oke, baik. Berarti kurang lebih ada 3 ya panduan perilaku kita ya untuk Yes. menggapai loyal itu sendiri. Benar banget mas. Pastinya kan di sebelah kiri saya ini Neng Dinda kebetulan sebagai staf yang bekerja sebagai di fungsi Ya, HSSE kan ya, benar, yang Mas banyak Rifki. menghabiskan waktu di kantor, dan begitu juga dengan Mas Reza. Tapi Mas Reza banyak berkoordinasi dan fungsi atau lintas fungsi ya. Nah, kalau boleh tahu nih, kita ke Neng Dinda dulu. Bagaimana sih cara kita mengimplementasikan loyal dalam aktivitas pekerjaan kita sehari-hari? Baik, kita ambil contoh tadi ya apa yang disebut oleh A. Reza, yaitu rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Nah, dimana ketika kita dikasih suatu pekerjaan atau dikasih tugas oleh atasan, kita mampu menyelesaikan tugas itu dengan baik, tepat waktu, dan sesuai target untuk melanjutkan tugas itu menjadi lebih baik. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin kalau misalnya Reza, mungkin ada tambahan? Ya tadi kan seperti Mas Riki bilang ya, bener nih kita ada interaksi dan koordinasi antar subfungsi lain, entah itu antar juga fungsi HSE sendiri seperti itu kan. Nanti kan ada kegiatan seperti meeting, ada audit. Nah diharapkan itu kita tuh berkontribusi mas secara maksimal, terus kita bisa membantu secara baik dan harapannya itu sesuai dengan tujuan perusahaan. Seperti itu sih mas harapannya. Oke, baiklah. Berarti itu kurang lebih ya yang harus diterapin ya. Yes benar banget mas. Oke. Baik, A. Reza, di sini Neng mau tambahkan sedikit ya. Ada Oke. beberapa contoh loyal di lingkungan kerja, di mana ketika teman kita tidak masuk, tetapi pekerjaan dia hari itu harus terselesaikan. Maka kita sebagai perwira yang loyal, kita harus menyelesaikan, kita bantu pekerjaan teman kita agar terselesaikan di hari itu juga. Seperti itu sih kurang lebih dalam contoh loyal di lingkungan kerja. Wah, ini implementasi loyal di lingkungan kerja udah cukup menggambarkan ya terkait dengan akhlak itu sendiri, khususnya untuk loyal. Kalau gitu nih, ada nggak tips dan triknya untuk kita selalu mengembangkan diri terkait dengan aspek loyal itu sendiri? Silakan Neng Dinda. Baik, ada tips and trik mengenai loyal. Yang pertama yaitu berani berpendapat, yang kedua cintai pekerjaan kita, dan yang ketiga itu bekerja dengan integritas, dan Selanjutnya sportif pada rekan kerja, dan yang terakhir mendukung keputusan atasan. Seperti itu. Oke, baik ya. Itu kurang lebih tips dan triknya ya dari mengenai Neng loyal. Dinda maupun dari A. Reza terkait Reza, dengan benar loyal itu sekali. sendiri ya. Siap. Oke, nggak terasa nih kita udah cukup ya terkait dari pembahasan topik loyal kita pada kesempatan hari ini. Sudah cukup mas. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, share, and subscribe Z1 Podcast Zona 1.
Sebelum kita akhiri, mari kita lihat dulu ya. Iya, benar. Di zona 1. Oke. Oke. Zona 1, Safer, faster, better. Pertamina Jaya, jaya, jaya. Selamat pagi, sampai berjumpa kembali di next podcast berikutnya. Dadah. Bye-bye. Bye.